Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan, ibu bapak sekalian, apakah suara saya sudah jelas? Jelas, 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 Pak. Ustaz. Jelas Ustadz, Baik, kita mulai Alhamdulillah. ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah hirbil alamin. Ibu bapak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, semoga ibu bapak sekalian hari ini, malam ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari Amin. kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta waktu luang sehingga Bapak Ibu sekalian bisa hadir di sini untuk bertolabul ilmi. Bagaimana Ibu hari ini? Apakah sudah siap Ya, Siap. mempelajari Ya, insya Allah Ustadz. bedah tajwid oleh guru kita Ustadz Salman, dan alhamdulillah beliau juga sudah bergabung di Zoom ini. Mari kita sama-sama kita sapa beliau ya, Ibu Bapak sekalian. Siap? ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Nabi khair, insyaallah. Ustaz Tian gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semua sehat selalu ya Ustadz ya. Amin, Kita, amin insyaallah. apakah sudah Ustadz Salman siap untuk Insyaallah memaparkan? sudah siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan mulai ya. Sebelum itu, saya mau menginformasikan, sebelum memulai, Ibu Bapak sekalian mohon di-mute-kan ya suaranya, takutnya ada suara yang bocor, sehingga nanti terdengar ada putus-putus ya. Dan nanti sesudah itu, kita dari durasinya itu adalah 1 jam 30 menit, nanti ada sesi tanya-jawab selama 30 menitnya. Baik, Ibu Bapak sekalian, boleh dipersiapkan semisal catatannya. Kita akan mulai. Mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan persilakan kepada Ustadz Salman untuk memulainya. Tafadol masykur Ustadz. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Saya sudah ditambahkan jadi co-host. Udah ya. Udah Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Ibu Bapak sudah siap? Siap, Ustadz. Halo Ustadz. Alhamdulillah. Ini sepertinya nampaknya nih wajah-wajah semangat ya. Ini kelihatan ibu-ibu para pejuang ini ya. Masya Allah. Para mujahid dan mujahidah ini ya. Masya Allah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat, karunia, hidayahnya sehingga kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan Amin. yang kita miliki ini bukan milik kita, ya. Ruh yang ada di dalam tubuh ini bukan milik kita juga, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
ketika Allah yang mengatur semuanya, akan tetapi Allah berikan tempat untuk kita selalu bisa beribadah kepada Allah, berarti itu Allah ingin sesuatu yang baik untuk kita. Ya, kalau kita mempunyai sesuatu benda yang kita anggap itu adalah benda berharga, apakah kita akan meletakkan di tempat sembarangan? Tentu tidak, ya. Nah, seperti itulah ketika Allah sayang sama hambanya, Allah tidak akan meletakkan, tidak akan mengarahkan seorang hamba tersebut kepada keburukan, maksiat, tidak, ya. Tapi Allah akan mudahkan jalannya untuk kebaikan. Ya, manyuridillah barang siapa yang ketika kata Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hatinya terdapat sedikit gejolak. Wah, saya pengen ngaji. Wah, saya pengen baca Quran. Wah, saya pengen sholat. Wah, saya pengen sedekah. Maka itu adalah sentilan sedikit dari Allah untuk apa? Untuk kita melakukan kebaikan karena Allah sedang cinta-cintanya kepada kita saat itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ketika aku cinta kepada hamba, maka aku akan mengampuninya. Ya, maka aku akan mengampuninya kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan semua yang hambaku ingin, aku berikan kalau aku sedang cinta, tidak. Tapi Allah berikan ampunan. Ketika kita diampuni oleh Allah, maka semua apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Allah Subhanahu wa taala ijabah insyaallah, ya. Maka di majelis ilmu ini di malam hari ini yang mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan belajar 1 jam ke depan kita akan belajar mengenai tentang tahsin tilawah, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tepat, ya, tentunya dengan kaidah-kaidah yang sudah ada riwayatnya. Selain diroyahnya, ada riwayatnya. Ya, selain ada teorinya, ada juga riwayatnya. Oh, bagaimana ketika para sahabat membaca ini? Oh, bagaimana ketika tersampaikan kepada kita semua seperti itu, ya. Nah, sebelum kita mulai, ya, mari kita niatkan terlebih dahulu untuk selalu ikhlas dalam membaca Quran, dalam belajar. Mudah-mudahan dengan ikhlas ini, ya, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa, Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, wa may yakhruj min baitiha muhajiran ila Allah wa rasulih." Nah, kemudian Allah berfirman di akhirnya, ketika seorang yang hijrah itu kemudian, mohon maaf ya, wafat di tengah jalan, ketika dia ingin menuju tempat hijrahnya, kemudian dia wafat, maka Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang sedikit di dalam dirinya itu apa menyiapkan, ya, ya, kadang-kadang kan kita lagi mau belajar tuh harus nyiapin handphonenya, harus nyiapin headsetnya, harus nyiapin bukunya, harus nyiapin Quran. Itu adalah sebuah effort yang Allah sampaikan, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, untuk dia menempuh jalannya menuju surga seperti itu, ya. Insyaallah mari kita mulai, ya, kita mulai untuk pembelajaran malam ini. Karena surah Al-Fajr kita sudah selesai, ya. Di kelas bedah tajwid malam Kamis Rabu malam ini surah Al-Fajr sudah selesai. Mohon maaf di pertemuan sebelumnya saya sampaikan apa kita lanjut Ustaz, surah Al-Balad kalau nggak salah itu, ya. Akan tetapi karena surah Al-Balad sudah pernah kita bahas, kita langsung ke Al-Quran surah Al-Ghasyiyah, ya. Al-Ghasyiyah surat keberapa? Ada yang sedang megang Quran? Nah, boleh nih dibuka mikrofonnya. 88. Al 88. ah, ah. Al-Ghasyiyah adalah surah ke-88, ya, di juz ke 26. 30. 30, ya, di juz 30. ke-30. Al-Ghasyiyah itu di juz ke-30. Salah satu surah yang disunnahkan ketika sholat Jumat untuk dibaca. Nah, ini nanti, ya, kalau di Oh, sini ada Ustaz. para Ustaz. para bapak-bapak yang nanti ketika imam, misalkan dapat imam ketika sholat Jumat, ya, dapat jadwalnya misalkan. Nah, ini salah satu surah yang disunahkan untuk dibaca ketika sholat Jumat. Seperti itu, ya, ketika mengimami prosesi sholat sholat Jumat seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, ya, karena kita memulai dari ayat yang pertama, maka kita sama-sama talaki dulu Quran Surah Al-Fatihah, kemudian baru kita akan masuk ke dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah, ya. Nanti
satu potongan saya contohkan, kemudian boleh diikuti ya. Siap? Kita mulai dari ta'awudz ya. Boleh diaktifkan mikrofonnya, kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Baik, sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, baik. Karena kita sudah lama tidak berjumpa ya, sudah seminggu ya. Lama nggak kalau seminggu itu? lama Ah ya, Ustaz. saya kalau seminggu tidak ketemu ibu-ibu tuh, wah rindu sekali ya. Nah, ya, jadi saking rindunya kalau ketemu ibu-ibu tuh pengen nanya terus ya. Nah, coba ya kita tanya nih ya. eh Simpel-simpel saja buat pemanasan ya, buat pemanasan. Biasa, yang bisa jawab silakan jawab ya. Simpel, insya Allah semuanya akan bisa jawab. Kenapa ketika kita membaca Al-Quran, kita awali dengan ta'awudz? Nah, ini pasti pada gatal nih, pengen jawab semua nih. Minta perlindungan minta perlindungan pada Betul. setan. Masya Allah, ya keren. Semuanya hampir menjawab meminta perlindungan dari Allah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ya. Itu adalah arti daripada ta'awudz. Ya, tapi yang saya tanya adalah kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ketika sebelum membaca Al-Quran? agar hatinya mantap Ustaz. Oke, tadi ada yang jawab tadi, keren tadi ya. Ada jawab tadi, hatinya biar mantap, Ustadz. Nah, siapa tadi yang jawab? Hatinya biar mantap. Agar Ibu Mariati ya, bisa Masya Allah. Quran dengan khusyuk. Bagus ya. Hatinya biar mantap, Ustadz. Kalau kita baca ta'awudz dulu, berarti kita betul-betul sudah siap. Nah, bagus ya. Nada Ada lagi? perintah dari Al-Quran surat apa? Dan dimudahkan. Nah, itu kuncinya. Siapa tadi? Bapak siapa tadi yang jawab? Karena ada di dalam Quran surah apa tadi? Ya, surat lupa saya. Nah, ya. Di dalam Al-Quran surah A'udzubillahi yang minasyaitonirrajim. bunyinya adalah فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Syaitonir rajim. الرجيم. Rajim. Ya. Salah satu kenapa kita membaca Al-Quran, kita harus memulai dengan ta'awudz. Salah satunya alasannya adalah karena itu adalah perintah dari Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk Quran ayat berapa? Surat apa Ustaz? Coba itu boleh di Google. Bentar ya, saya juga lupa itu ya. Al-An'am atau Al-A'raf ya. Oh, Ada itu pelajaran tadi. Quran surah bukan, Quran surah An-Nahl ayat 98. Ya, Fa'idza surat qara'tal An-Nahl. Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. ayat berapa Surah Ustaz? An-Nahl ayat An-Nahl. 98. Lama ini kalau selesainya. Enggak apa-apa jika kita pergi. Ayat. Enggak apa-apa jika kita pergi. Astagfirullah. Ayat 98. Ayat 98. Nah, itu adalah alasan kenapa kita harus membaca ta'awudz. Kemudian yang tadi yang dijawab Ibu Mariati tadi benar. Ketika kita sudah melakukan perintah itu, maka hati kita akan mantap. Betul-betul saya pengen baca Quran. Ya beda antara orang nggak sengaja baca Quran sama orang yang betul-betul baca Quran. Ya tiba-tiba saya misalkan ketemu sama misalkan di sini Ustadz Tian misalkan. Ustadz Tian, tadi saya sedang mendengar ada ayat yang bunyinya Faiza qara'atal fasta'in. Itu saya membaca Quran, cuman hati saya tidak terlalu mantap. Kenapa? Karena saya tidak menyengaja. Tapi ketika kita halaqah, ketika kita duduk di depan Al-Quran, kemudian kita megang Al-Quran, kemudian kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Nah, itu mantap hati kita ya. Berarti kita pengen betul-betul membaca Quran. Nah, ya. Beda ketika kita lagi di motor ya. Kemudian kita lihat ayat Quran, kita baca. Nah, itu nggak sengaja itu ya. Seperti itu. Maaf, nggak bisa pakai mic ada. Ya nggak apa-apa ya. Yang tidak bisa menggunakan mikrofon, nggak apa-apa ya. Tidak wajib ya. Berarti yang bisa saja nanti ya. Yang bisa mengaktifkan, diaktifkan. Yang tidak bisa ya nggak apa-apa ya. Cuman ketika kita membaca Quran diulangi juga ya. Kita masuk basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Tadi ta'awudz, kenapa kita membaca? Karena itu perintah dalam Al-Qur'an. Kalau basmalah, kenapa harus kita baca? Minta bantuan dari Allah. Terdapat dalam Al-Fatihah. Betul ya, karena basmalah juga adalah salah satu daripada ayat Al-Qur'an ya. Tapi Ustadz, kenapa basmalah tidak diberikan nomor ayat? Bukan setiap basmalah di awal ya. Cuman basmalah yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada siapa? Ratu. Nah, ya, Ratu Balkis pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dituliskan ya. Innahu min Sulaiman. Bismillah. Ya, sesungguhnya ini dari Sulaiman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya jika kita membaca basmalah berarti kita membaca apa yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman pada saat itu. Ya, kecuali Quran surah Al-Fatihah. Quran surah Al-Fatihah ada beberapa riwayat yang menyebutkan basmalahnya adalah ayat pertamanya. Ada juga madhab imam yang lain. Contohnya adalah Imam Malik, misalkan Imam Malik mengatakan ini bukan termasuk Al-Fatihah. Makanya ketika kita sholat ada imam yang misalkan tidak membaca basmalah jahar. Nah, itu salah satu alasannya. Kenapa? Karena Al-Fatihah, basmalah bukan termasuk bagian daripada ayat di dalam surah Al-Fatihah. Itu sekilas info. Ya, baik, kita Ustaz, lanjut. baik. Alhamdulillah ya. Ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Nama lain Quran surah Al-Fatihah. Pembukaan. Quran. Pembukaan. Ummul Quran, betul. Ada lagi? Umul kitab, Ustaz. Ya, Ummul Kitab. Maksudnya Ummul Kitab, kitab Quran maksudnya ya. Betul. Terus ada lagi? Asyifa. Pembukaan surat. Asyifa ya. Satu Buka, arti Ustaz. daripada Al-Quran surah Al-Fatihah itu adalah Asyifa. Asyifa apa artinya? Penyembuh. Penyembuh. Nah, ini keren-keren semua ini ya ibu-ibunya ya. Kayaknya sudah pintar-pintar semua ya. Alhamdulillah ya. Memang seorang ibu itu adalah madrasatul aula ya, madrasatul awal untuk anak-anak ya, yang sudah berkeluarga ya, itu harus keren-keren. Betul, yang tadi disebutkan Al-Fatihah adalah nama lainnya Asy-Syifa. Ya, makanya ketika kita belajar tahsin, ketika kita belajar, kemudian kita belajar bagaimana cara membaca Quran surah Al-Fatihah itu dengan benar, maka mudah-mudahan dengan kita membaca benar, ketika kita niatkan Al-Fatihah ini untuk penyembuh, misalkan ada wah luka di sini, sakit di sini, maka kita bacakan Al-Fatihah sambil dia elus-elus ya. Wa idza maridtu wa huwa yashfin ya, sesungguhnya penyakit ini adalah dari Allah dan Allah akan memberikan kesembuhan. Nah, ya, silakan dicek ya kitab tafsir dimanapun. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ya semua kisah mengawalinya adalah kisah ketika ada seorang yang apa namanya ya, digigit kalajengking. Bukan digigit ya, kalajengking itu tidak gigit ya. Apa? Eh, nah, ditusuk gitu. Apa ya bahasanya itulah ya. Disengat. Betul ya, disengat kalajengking, kemudian apa? Dibacakan Al-Fatihah seketika sembuh. Syaratnya apa? Syaratnya lil
mukminin. Syaratnya adalah kita Saya. percaya. Kadang-kadang ada Iman. yang gini, Ustaz, saya sudah baca Quran, sudah baca Al-Fatihah 1000 kali. Sekarang pertanyaannya, Ibu percaya nggak akal sembuh? Ragu-ragu sih Ustadz. Nah, itu repot ya. Kalau kita yakin, nah insya Allah. Seperti itu ya. Kita lanjut ayat kedua. Maka motivasinya ketika kita belajar tahsin, selain bacaan kita bagus itu tadi ya. Ketika kita mempraktekkan, mengamalkan ayat Al-Quran, kita membacanya dengan benar. Jadi jangan sampai misalkan surat ini misalkan bisa menangkal atau menjadi penyembuh. Sementara kita baca Al-Fatihahnya salah. Nah, gimana itu ya? Nah, jadi kalau ibarat itu ketika kita minta resep sama dokter, obat yang sudah dikasih, ternyata yang kita beli salah. Nah, itu ya. Jadi tidak berefek. Ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Ya. Ma-nya jangan terlalu panjang ya. Dua harakat saja. Dua ketukan. Baba, a, ta, ta. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Kita sekarang masuk ke Quran surah Al-Ghasyiyah. Coba, Al-Ghasyiyah apa artinya? Hari kiamat. Apa? Kita hari kebangkitan. Hari pembalasan. Nah, ada hari pembalasan, ada hari kebangkitan. Nah, bebas ya. Intinya adalah tentang Kiamat. kiamat. Ya, seperti itu. Hari penyesalan. Nah, penyesalan. Kenapa kita menyesal? Ya, karena tempatnya menyesal itu adalah ketika di akhir. Ya. Nah, makanya disebut dengan yaumil akhir. Ya, makanya di yaumil akhir itulah tempat kita menyesal. Makanya sebelum kita menyesal nanti di yaumil akhir, nah, apa kuncinya? Kita belajar membaca Quran. Di mana belajarnya? Di dunia ya, di dunia. Karena nanti kalau di akhirat udah nggak bisa belajar Quran lagi ya. Misalkan kalau ketemu Ustaz Salma nanti, Ustaz saya mau belajar ngaji, nggak bisa lagi ya. Karena saya juga nanti bakal sibuk nanti ya ngurus amal saya ya. Seperti itu. Nah, jadi mumpung kita masih di dunia ya, kita manfaatkan untuk belajar Quran supaya nanti ketika di hari akhir kita tidak nyesal ya, tidak nyesal ya. Kenapa ya dulu saya nggak belajar Quran ya di Sobat Ngaji tidak belajar ngaji ya seperti itu. Jangan sampai ya. Jadi kalau kita punya sanak saudara, tetangga, kerabat, teman, ya teman kerja, teman main, teman liburan, ya seperti ya kita ajak, yuk kita ngaji. Di mana? Di Sobat Ngaji. Nah, gitu ya kita sama-sama belajar membaca Al-Quran. Ayat pertama Quran surah Al-Ghasyiyah. Kita bacakan dulu nanti baru kita bahas ya. Ikuti ya. Ikuti saya nanti akan saya contohkan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Silakan.
Hal Hal atakum hadithul ghasyiyah. Baik. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Silakan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Baik. Mm. Hal, ketika kita mengucapkan hanya tidak boleh berlebihan ya. Standar saja. Kadang-kadang saya ada dengar baca Quran surah Al-Ghasyiyah ini gini. Ya, jadi kaget ya nanti ketika ada imam, misalkan ini ada bapak-bapak nih imam, kayak mik, hal, hal, gitu ya, itu berlebihan. Kata Imam Jazari rahimahullah taala di dalam kitabnya Manzumatul Muqaddimah fi ma yajibu 'ala qari'il Qur'ani ayyalama, beliau mengatakan apa? Mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya, tidak boleh berlebihan. Hal. Kemudian ata, ta ini mat apa namanya? Mat tabi'a atau mat tabi'i? Nah, ya mat tabi'i. Ya. Hal ata. Kemudian ini dibaca dua harakat, tidak ada lebih. Ya, mat tabi'i itu sepakat. Semuanya tidak boleh lebih. Mat ada berapa jenis? Mat ada berapa jenis? Mat asli sama mat qat'i dan Ayo. mat far'i. Ada dua. Oke. Mat itu ada dua, Ustadz. Ya. Mat itu ada dua. Yang pertama apa? Mat tabi'i. Mat tabi'i. Yang kedua mat Mat far'i. far'i. Ya. Apa itu mat tabi'i? Apa itu mat far'i? Kali-kali ya, di sini ada teman-teman yang belum paham. Nah, karena kita tidak menjelaskan panjang tentang mat tabi'i dan mat far'i, ya karena kita membahas tentang sekilas. Kalau pengen lebih dalam, ya nanti teman-teman bisa masuk ke kelas privatnya, ya di kelas sobat ngaji. Nanti di sana akan dibahas. Tapi di sini saya sampaikan sedikit. Mat tabi'i ini kenapa disebut dengan tabi'i? Karena seperti inilah tabiat orang Arab mengucapkannya. Contoh, misal dia memanggil seorang, "Ya Salman." Iyanya berapa harakat? Dua. Tiba-tiba ada ayat Al-Quran yang bunyinya ya ayyuhal. Kira-kira kaget nggak? Mau jika lu Kaget ya. Ya, kaget. Makanya ketika orang Quraisy itu mendengar Quran langsung takjub. Ya, orang Quraisy itu mendengar Quran takjub. Cuman mereka tidak mengimani. Itu saja ya. Jadi gimana? Ibarat misalkan saya memanggil orang, hai, misalkan seperti itu ya. Karena ya itu kan wahai, iya, wahai seperti itu. Kemudian saya panjangkan, wahai. Aneh nggak? aneh. Aneh ya. Nah, seperti itulah. Makanya disebut dengan mat far'i, ya, bukan mat asli atau mat tabi'i. Maka mat yang ada sebabnya, seperti itu ya. Maka disebut tabi'i itu karena tabiat orang Arab seperti itu. Kenapa orang Arab, Ustaz? Ya, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. bahasa Arab. Dalilnya di Quran surah ke-26 ya, bunyinya bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas, yang benar ya, seperti itu. Mat far'i apa? Berarti mat yang bukan mat Asli. asli, simple ya, gitu aja. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing. Kalau belajar tajwid itu jangan sampai membuat kita pusing ya. Nah, jadi kalau mat tobi artinya apa? Mat asli. Kalau mat far'i ya berarti mat Palsu. palsu, simpel ya. Mat palsu gitu aja ya. Nah, nanti tinggal tinggal misalkan untuk menyesuaikan bagaimana artinya itu nanti saja. Yang penting kita paham dulu. Seperti itu ya. Matobi dibaca dua harokat ya. Kemudian matfa'i nanti banyak ya, banyak cabangnya. Ya ada yang dibaca dua, ada yang dibaca tiga, ada yang dibaca empat, ada yang dibaca lima, ada yang dibaca enam, ada yang dibaca tujuh enggak? Ada. Enggak ada ya. Karena mat paling panjang itu enam enam harokat. Ya, enam harokat. Yang disebut oleh Imam Jazari dalam Manzumatul Muqaddimah tul, dia menyebutkan ya tul. Di luar Nah, Panjang. panjang ya.
tawilah itu panjang Panjang. bahasa Arabnya. Maka disebut dengan tul panjang atau bisa disebut dengan isba. Isba. Ba. Ba itu jadi kalau ada orang misalkan silakan dibaca dengan isba berarti artinya dibaca dengan Panjang. panjang. Nah, ya seperti itu. Baik. Ini dibaca mad dua Eh, harokat, eh, jangan eh, keliru ya. eh. Nanti ketika kita praktek hati-hati, jangan sampai dibaca hal ataka atau hal ata. Nah, jangan kebalik. Tapi yang dibaca panjang huruf Ta. Ta-nya. haditsu ini sama mad dua harokat juga, ya. Kalau di depannya ya sukun, syarat di belakangnya harokatnya harus Kasroh. Kasroh. kasroh, ya. Kalau misalkan ada ya sukun, ini misalkan ya, misalkan ada ya sukun, sebelumnya fathah, maka dibaca mat tabi'i enggak? Enggak ada. Tidak, ya. Tapi itu sifatnya adalah lin namanya, ya. Walinu wawun wa yaun sukinawan fataha qabalahuma. Ya, itu dalilnya. Baca lembut. Ya, wah cepat sekali ya Ustadz bilangnya. Nah, enggak apa-apa ya, itu cuma informasi saja. Nanti kalau misalkan pengen mendalami, baru kita bahas ya. Hadithul ada dua jenis Berarti Al-Qamariyah. idgham. Ada dua jenis idgham. Ada dua jenis materi tentang alaqatul huruf, yaitu hubungan tentang huruf. Salah satunya adalah apabila ada alif, lam bertemu dengan huruf ghain, maka hukumnya adalah Lam Qamariyah. koma. Lam komar. izhar. Izhar Qamariyah. Oh, Maria. Komariah. Maria. Komariah. Ada Ibu Komariah di sini? Nah, ada ya. Nah, Ibu Komariah. Berarti Ibu Komariah itu orangnya jelas ya, karena izhar Komariah. Nah, gitu ya, izhar Komariah. Pernah kepikir nggak kenapa ya para ulama itu menyebutkan izhar Komariah? Karena lamnya dibaca jelas. Karena lamnya dibaca jelas. Kenapa nggak Iya. diberikan izhar sohi atau izhar apa jelas ya? Kenapa Karena ditambah Komariah? Komariah itu ini artinya apa? Bulan. 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 Kenapa nggak dikasih eh, izhar nujum, izhar bintang? Nah, itu ya. Najmi. Nah, ya. Nah, itu juga materi ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu, ya ada kesempatan nanti, kapan-kapan kita bahas ya. Kenapa ya? Itu ya. Jadi kalau di makalah itu ada rumusan masalah. Kenapa ya? Itu nanti ya. Itu jadi informasi saja. Jadi kalau ada alif lam bertemu huruf ghain, maka hukumnya adalah alif lam komariah. Ya. Yang dibaca jelas apa? Yang dibaca jelas adalah eh, Lam. yang dibaca jelas adalah lam sukunnya. Lam. Sukun. Yang betul lam sukun, lam mati atau lam sakinah. Lam Sukun. Betul semua. Lam sukun. Betul semua Nah, Ustaz. ini Betul semua. ya, berarti kalau yang jawab betul semua ini berarti sudah sering ketemu sama saya berarti ya. Nah, seperti itu nampaknya. Ya. Lam sakinah betul, lam sukun betul, lam mati betul. Ya. Kalau kita bicara tentang bahasa, semuanya betul. Tapi yang mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah sakinah. Ya, seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Ya, karena bahasa itu apa yang disepakati. Ya, kalau di daerah kita biasanya nyebut ini lamati Ustadz. Tidak apa-apa, lamati saja. Gak usah lam sukun, lam sakinah, malah bingung nanti ya. Seperti itu. Apabila dalam sukun, lam mati, lam sakinah bertemu dengan huruf ghain, maka lam sukunnya dibaca jelas, tidak dihilangkan, tidak dilewat. Ya, hal ataka hadithul ghashiyah. Ghashiyah. Hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Iya. Nah, gitu ya. Ini harus dibaca jelas. Baik, lanjut. Shi, huruf shin harus jelas ya. Dia ini ada namanya Si. ta apa ini? Tata marbuto. Tata marbuto. Ya, namanya tak marbuto. Saya pengen tahu
Ada berapa jenis ta di dalam Al-Quran? Ada dua. Betul, ada dua. Satu ta ini, tak marbutoh namanya. Yang satu namanya ta ta'nits, yang ada kapalnya, ada titiknya. Nah, ini namanya ta Tak nih. ta'nits. Nah, kalau tak marbutoh seperti ini, apabila kita wakof, kemudian tanya seperti ini disukunkan, maka bacanya berubah menjadi huruf Ha. H. Ha. Ya, huruf H. Tapi kalau tanya gini, diwakof, maka suaranya Sukun. Halus. suaranya menjadi tak sukun. Nah, gitu ya. At, at, it, ut. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lagi nanti dibaca hal ataka hadithul ghasyiyat. Ya, enggak ya. Karena kita sudah belajar di Sobat Ngaji, jadi kita harus membaca dengan benar. Lanjut, kita ayat kedua. Kita baca dulu ya bareng-bareng. Saya sekali kemudian boleh diikuti. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Silakan. Wujuh yauma khasyi'ah. Oke, bukan khosyah ya, tapi khosyah. Kita ulangi lagi. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuh Yaumaizin khasyi'ah. Das. Ketika kita mengucapkan waw, kemudian dia plus harokatnya dhamma, maka sempurnakan monyongnya. Nah, ya. Kan tidak boleh berlebihan. Ya, jangan sampai gitu ya. Nah, tidak boleh ya. Kemudian di ujung apa namanya? Di ujung bibirnya itu ada lubang kecil. Kelihatan? Ya ada lubang kecil. Itulah untuk keluar suaranya. U, 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 gitu ya. Mama kharijul huruf waw itu ada di asyafatain, ya. Wawun, ya itu ada di asyafatain. Jadi ketika kita memulai bacaan dengan waw atau dhamma, maka sempurnakan monyongnya. Kenapa? Biar jelas. Ini huruf atau huruf nggak jelas nanti ya. Itu mad. Mad apa? Tabi'i. Wajib. Ini ada yang namanya Tanwin. Dengan dia berkaki namanya ini adalah tanwin namanya ya. Ini adalah tanwin. Damah tain. Atau namanya dhammatain ya, dhammatain ya, dhammatain. Apabila ada bentuk yang seperti ini, setelahnya ada huruf ya, waw, mim, Nun. Iya. waw lagi ya, ya, mim, nun, waw. Ada berapa? Ada 4. Apabila ada tanda seperti ini bertemu huruf ya, nun, mim, waw, maka bacanya harus menggunakan Guna. gunnah. Gunnah jadinya ya. Nah, apa itu gunnah? Dengung. Guys, keren ya, langsung dijawab. Dengung Ustadz. Baik. Sekarang apa bedanya suara gareng dengan suara dengung? Tahu gareng nggak? Enggak. Yang kalau malam-malam tuh nging gitu. Krik. Ah,
Bukan, bukan jangkrik ya. Bukan jangkrik. Conggeret. Ada suara, Akrek. Ya, kalau saya tuh nyebutnya tuh gareng. ya, di sawah Ustaz. Yang di saya itu kan bunyinya gitu ya. Bukan Oh, ngeng. kan bunyinya Orang Sunda mah Ustaz. ngeng, ngeng gitu ya. Kuci Nah, kumbang. itu kan, Ngeng. itu nama suaranya apa? Dengung. Ngomong juga. Gitu. Terus apa bedanya dengung itu dengan dengung kita? Itu nanti ada pembelajarannya ya. Jadi kalau teman-teman penasaran, oh iya juga ya. Terus suara serine itu juga dengung. Ngung. Itu dengung. Jadi apa bedanya? Dengung ketika membaca Quran, dengungnya si Gareng sama dengungnya Serine. Ya. Itu ada bedanya ya. Jadi ada kaidahnya. Nah, suara dengung itu adalah suara yang ketika diucapkan keluarnya lewat rongga Hidung. Hidung. rongga hidung. Ung. Hidung. Semuanya lewat rongga hidung. Wujuhui. Coba sama-sama ya kita baca. Wujuhui. Duhui. Nah, sampai sini dulu. Sampai wujuhui. Sampai kita praktek dengungnya. Atau gunahnya. Oh ya. Oke. Ya. Ketika kita ucapkan iya-nya, wujuhui. Nah, sekitar 3 detik kemudian tutup hidungnya. Wujuhui. Ada perbedaan suara? Ada. Itulah ya. Itulah berarti tandanya gunnahnya sempurna. Sempurna. Nah, Kamil. karena gunnah itu suaranya di khayshun, yaitu di rongga hidung. Ya. Kalau tidak ada perbedaan suara, berarti dia tidak lewat hidung. Contohnya gimana? Wujuhui. Nah, nggak ada suara, nggak ada perbedaan. Nah, tapi yang benar adalah ketika kita ucapkan suaranya berdengung atau berbeda. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi seperti itu suara dengung itu. Suara dengung jadinya ya. Suara gunnah ini ya. Namanya gunnah apa? Nah, Namanya gunnah apa jadinya ya? Nama nama hukumnya apa? Digong. Idgham bi gunnah. Ya. Idgham artinya melebur, gunnah artinya Dengung. berdengung tadi ya. Nah, itu masih kita bahas nanti dengung gitu ya. Suara dengung yang melebur seperti itu ya. Betul. Pak Ustadz itu ya tasjidnya dibaca berapa harokat? Iya, tasdidnya dibaca berapa harokat? Iya, tasdidnya dibaca satu saja. Satu. Ah, ah. Iyanya dibaca satu harokat. Ya. Dengungnya Oke. Ustaz. Ya, gimana? Dengungnya berapa lama Ustaz? Oke, keren pertanyaannya. Dengungnya berapa lama Ustadz? Apakah panjang atau sedang atau rada-rada pendek sedang? Haha, itu ya. Wujuhui. Nah, itu terlalu panjang nggak? Kepanjangan. Jangan ya. Nah, tapi Ustadz, kalau nggak seperti itu nggak masuk iramanya Ustadz. Nah, jangan ya, jangan sampai memaksakan irama untuk tajwid, ya. Kemudian pertanyaannya berapa guna itu kadarnya? Nah, ini teman-teman berarti harus ikut kelas privat ini ya, sepertinya biar tahu ya. Jadi saya kasih bocoran sedikit ya. Ini rahasia saja di antara kita ya. Nah, guna itu dibacanya 2 harokat, 2 harokat. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya 2 harokat mad Tapi dengan 2 harokat guna? 2 harokat mad itu 4 harokat. 2 harokat guna, 4 harokat mad, Ustaz. Oke, 2 harokat guna, 3 ya, 3 harokat Mad. guna. Nih,
Saya catat ya. Dua harokat mad. Dua, Kok dua harokat mad jadinya? Afwan ya. Dua. Dua Dua. harokat gunnah itu sama dengan tiga harokat Harokat mat. mad. Ya, kalau misalkan saya baca tiga harokat a, maka setara dengan wujuhun yau uya ui sama. Ya. Kok bisa beda Ustadz? Ya seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan guna itu ada prosesnya. Ya, ada dari tenggorokan kemudian masuk dulu ke hidung. Jadi dia rada rada lama ya daripada harokatnya mad seperti itu. Terus misalkan Ustadz, saya dulu pernah belajar ada yang bilang empat, ada yang bilang tiga, ada yang bilang dua. Itu semuanya betul ya. Nah, karena itu kita punya landasannya, kita punya riwayatnya. Karena yang disebut dengan kadar itu apa sih? Kira-kira, ya betul nggak? Berapa Betul. kadar mat tobi'i? Berapa kadar mat jaiz? Berapa kadar gunnah? Namanya kadar. Kadar itu adalah kira-kira. Ukuran. Nah, jadi tidak bulat. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya takdir. Takdir itu adalah ya itu tadi Ketentuan. kadar, ya kadar yang ditetap apa? Kadar yang ditentukan. Ya bisa dikira-kira seperti itu. Tapi ada yang betul-betul dikokohkan namanya itu tahdid. Tah. Tahdid. Nah, ini tahdid. Namanya ditentukan banget ya. Harus tiga ya tiga, dua ya dua. Tapi kalau kadar itu kadang tiganya seberapa, duanya seberapa seperti itu ya. Jadi kalau misalkan beda-beda tipis antara dua harokat saya, dua harokat ibu, tiga harokat itu adalah hal yang biasa. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ya berlebihan gimana Ustaz? Ya, misalkan mentang-mentang disuruh lebih daripada dua harokat mat, wujuhun yauma. Itu terlalu panjang ya, terlalu panjang. Baik, kita lanjut. Yang Ya, tahu, apa Ustaz? Jadi ya kadar boleh. gunnah itu berapa harokat gitu ya Ustaz ya? Berapa harokat? Kalau kita kasih pertanyaan, berapa kadar gunnahnya gitu saja, Oke, berapa Ustaz? kadar gunahnya? Kadar Ya, gunahnya adalah seperti tiga harokat mad. Seperti kita mengucapkan tiga seperti huruf oh, ba. Ba, ba, ba. Ya oh ya. ujuhu ya ujuhu yau. Oh, Paham? iya Ustaz. Terima Nah, kasih. seperti itu ya. Karena yang tadi saya sebutkan dua harokat gunnah itu setara dengan lebih daripada dua harokat mad. Ya, Oh, tidak iya sama. Ustaz. Jasakran, Pak Ustadz, jasakran. kalau mengucapkannya tadi, ketukan tadi itu kan kita sambil membayangkan nih untuk pemula, tidak tahu persis tiga ketukannya berlebih atau kurang, gimana caranya biar pas gitu Pak Ustadz. Nah, itu tadi yang saya jelasin. Kalau kita mengkadar, kalau kita mengkira-kira, tidak ada pasnya, ya. Namanya juga Hmm, mengira-ngira. mengira. Nah, tadi ya, makanya disebut Perkiraan. miqdar, disebut dengan miqdar, tidak disebut dengan tahdid. Kalau disebut dengan tahdid, segini, segini, segini ya segini. Nah, seperti itu ya. Tidak disebut dengan tahdid, Jadi tapi kalau disebut dengan kebablasan satu misalnya jadi empat ketukan nggak apa-apa gitu Pak Ustadz. ya, enggak masalah. Ya, anggaplah Ya. Syekh Isa Ma'sarawi itu pernah mengatakan, anggaplah itu adalah istirahatnya harokat. Contoh misalkan, Oh, kita baca ad-duha, biasanya kan rada panjang di akhirnya itu ya. Ya. Wad-duha, betul nggak? iya, Padahal iya. di hanya itu cuma dua harokat. Seharusnya kan dibaca wad-duha, ha. Tapi kadang-kadang kita baca wad-duha. Nah, itu beliau menyebutkan istirahatnya harokat. Keren ya. Oh. Itu orang yang para qori Tidak kita itu berarti Masya Allah. merubah makna Pak Ustadz. Enggak, enggak berubah makna. Oh iya, ya Tidak makasih berubah Pak makna. Ustadz. Nah, kecuali kalau dia merubah yang seharusnya dia baca panjang tapi dipendekkan. Nah, itu yang merubah makna. Ya, bukan merubah makna sih. Dia hanya mengurangi daripada satu huruf. Contoh,
Ho ini dibaca 2 harokat. Kalau saya baca pendek berarti huruf apa yang dikurangin? Huruf Alif. alif. Ya, seperti itu. Kalau misalkan ma-nya ini 1 harokat, tapi saya baca panjang, berarti dia sudah menambah satu Satu Huruf harokat. huruf, yaitu Satu huruf. huruf huruf alif. alif. Menambah, mengurangi itu adalah kesalahan yang ja Jali. jali. Ya, kesalahan jali ya, bukan kesalahan jahat ya. Itu ya. Kesalahan jali, bukan kesalahan jahat. Jali. Oke, kita lanjut. Nanti ada sesi pertanyaan ya. Tenang, tenang. Yauma ini lin namanya, ya lin namanya. Gitu ya, Ini. ini lin. Nah, tidak perlu kita bahas terlalu panjang, tapi nanti saya akan kapan-kapan insya Allah bila ada kesempatan lain waktu kita bahas tentang lin. Ya. Tapi saya tidak janji ya. Nah, nanti insya Allah. Tapi insya Allah itu 99 itu ya. Insya Allah 1%-nya kita serahkan ke Allah. Kalau Allah berikan kesempatan. Yauma idzin. Nah, tadi kalau tadi namanya domatain, kalau ini namanya Kasratain. kasrah tain. Maksudnya kenapa ada tanda ada sebutan tain di sana? Karena dalam bahasa Arab itu apabila ada huruf alif kemudian ada ya nun, nah, maka itu ditambah 2 sebutannya. Ya, contoh misalkan Pengulangan. bahasa Arabnya buku Kitab. Kitab. kitabun. Kalau saya bilang kitabain berarti Banyak. Kitab-kitab. Dua. kitab-kitab. Gitu ya, 2 kitab seperti itu. Itulah bahasa Arab itu keren ya. Cuma nambah alif, iya doang, artinya beda. Seperti itu ya. Apabila Pak ada Ustadz, maaf. kasrotain atau tanwin bertemu dengan huruf kho, maka hukum membacanya adalah Izhar halqi. izhar halqi. Kenapa disebut Halqi. dengan halqi? Karena kho ini adalah salah satu daripada huruf yang makharijul hurufnya ada di Tenggorokan. yang ada di tenggorokan atau di Rukun. halq. Halq Halkun. namanya dalam bahasa Arabnya namanya halq. Ya, halq itu Halq. adalah tenggorokan. Tapi ini ada tenggorokan, di tengah tenggorokan yang ruang itu disebut dengan jauf. Jauh. Nah, Oh, jauh. ya, jauf, jauf. Kalau Alif. bahasa bahasa Latinnya itu oral, ya oral. Nah, jaufiyah itu oral namanya ya. Jadi ada kalau ada pipa di tengahnya itu yang ruang itu, nah itu namanya al-jauf. Nah, di tenggorokan kita juga ada al-jaufnya, Jauh. ya ada ruangnya seperti itu. Nah, tapi kalau ini karena huruf kho ini ada di makharijul huruf halqi, maka dia disebut dengan izhar halqi. Halqi. Emang ada izhar selain halqi, Ustaz? Ada izhar Ada. apa? Safawi. Izhar syafawi. Ya, nah, itu kaidahnya apa nanti? Nanti ya. Nah, itu nanti. Biar ibu-ibu penasaran. Nah, jadi kita rahasiakan dulu. Kalau mau cari di mana di Google ada nggak Ustaz? Ada, ya. Cuman kalau di Google itu limited edition, ya. Nah, kalau di Sobat Ngaji special edition, nah gitu ya. Idin kho dia dibaca jelas, tidak dibaca samar, tidak dibaca dengung, tapi dibaca Jelas. afwan, tidak dibaca dengung, cuman dia harus jelas, tidak disamar-samarkan. Jangan sampai yauma idzin kho, tidak ya, tapi dzin khosyah gitu ya. Oh. Qomat tabi'i syiah ini seperti yang di sebelumnya seperti itu. Samar butuh. Mm-mm. Samar butuh. Nah, ya, kita sama-sama ya baca ayat 1 sama ayat 2 ya. Saya sekali kemudian teman-teman ulangi ya. Sekalian ya, nanti bukan sekalian apa sekaligus ya, dua dua ayat. Baru nanti diulangi. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuh yawma idzin khashi'ah. Silakan 1, 2, 3. Hal Ada hadithul Khashi'ah. Nah, ya, 2 ayat Al-Ghasyiyah ya sudah kita pelajari. Mudah-mudahan harapannya ketika kita membaca surah Al-Ghasyiyah, 2 ayat ini tidak salah lagi ya karena kita sudah bahas
Oh, ini mad tabi'i. Oh, ini mad tabi'i. Oh, ini mad tabi'i. Oh, ini mad tabi'i. Oh, ini gunnah. Oh, ini izhar. Oh, ini oh, oh, seperti itu ya. Jadi kita وجوه sudah tahu semuanya. Ya. يومئذ Baik, kita خاشعة masuk ke sesi berikutnya. Akan tetapi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya kembalikan dulu kepada eh, MC kita. Ya, nanti dilanjutkan oleh MC dulu ya. Kemana ini MC kita ya? Ada Baik, Satian? ya, ada. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. ya jazakumullah khairan katsiran Ustaz Salman yang sudah memberikan pembelajaran ilmu tajwidnya di surah Al-Ghasyiyah. Dan setelah ini nanti ada sesi tanya jawab Ibu Bapak sekalian ya. Sebelum itu saya akan menginformasikan ya seputar program-program di Sobat Ngaji. Sebentar saya izin share screen-nya terlebih dahulu. هل أتاك حديث Sebentar Ibu ya, agak lagi delay. Hal ataka hadisul khosyiyah. Baik. Ada Ustaz Ya, Tian? sebentar agak ini bentar. Baik ya. Nah, sebelum sambil nunggu Satiannya ya. Barangkali dari teman-teman sudah punya soal ya atau sudah punya pertanyaan. Nah, itu boleh ya dicatat dulu. Ya dicatat atau boleh di-share di kolom chat ya. Nah, ini sambil nunggu Satian saya pengen baca-baca di kolom chat nih dari mana aja nih ya teman-teman ya. Kira-kira ada nggak nih dari yang dari Mekah gitu ya atau dari Madinah gitu ya. Barangkali dari Madinah belajar ini sobat ngaji ya. Apun Ibu Bapak sekalian apakah sudah terlihat? Sudah. Iya. Kita lanjutkan kembali ya. Kita program di Sobat Ngaji ini yang setiap Rabu malam, Ahad malam, Ibu yang saat ini Rabu malam itu adalah tajwid ya, membedah tajwid, dan Ahad malamnya itu yang diisi oleh Ustadz Ari itu di malam Ahadnya. Kajian rutin 2 kali sepekan gratis Bu ya, dari jam 8 sampai jam 9.30 menit. Dan kita akan lanjut. Kita mempunyai program kelas private tahsin tajwidnya. Semisal ibu bapak sekalian ingin mempelajari, ingin mengenal mad 2 harokat, 4 harokat, serta 6 harokat, ibu bisa mengikuti kelas private tahsin tajwidnya. Dan nanti ibu bapak sekalian mendapatkan modul secara gratis ya. Ada tahsin 1 modul A 2 harokat, tahsin 1 modul B 4 sampai 5 harokat, dan mempelajari gunahnya. Dan ibu bisa mengikuti kelas private yang ini ya. Nanti udah dapat gratis modulnya yang sangat lengkap. Dan kita mempunyai kelas private keduanya yaitu private tahsin makomatnya. Semisal ibu bapak sekalian ingin mempelajari irama-irama Al-Quran dari surah An-Naba, An-Najiat, dan yang lainnya. Ibu bisa mengikuti kelas private tahsin makomat ini karena ini bukan hanya mempelajari irama dan tajwidnya langsung. Nanti dipandu oleh asatidz kami kalau semisal ibu bergabung di kelas private makomat ini. Dan yang kelas private tahsin mahroj yang ketiga, semisal ibu ingin bergabung ke kelas mahrojnya langsung, nanti ada placement testnya terlebih dahulu surah Maryam ayat 1
sampai 5. Jadi Ibu bisa langsung mempelajari makhorijul hurufnya. Dan yang keempat, kita membuka kelas barunya nih Ibu Bapak sekalian. Kelas barunya ini ada kelas private Tahsin Tikror untuk dewasa ya. Semisal Ibu Bapak sekalian yang masih terbata-bata dalam melafazkan huruf-hurufnya dari huruf A, Ba, Ta, Sa, dan yang lainnya, Ibu bisa mengikuti kelas private yang Tikror ini ya. Itu jadwalnya ada dari pagi jam 8 sampai 9.30 menit, yang siangnya jam 1 siang, sore, dan malam. Ya Ibu Bapak sekalian, nanti semisal Ibu pengen bergabung, nanti bisa menghubungi admin ya, itu Tesipa ya. Nanti bisa Ibu catat ataupun di screenshot nomornya Tesipa. Nanti kalau Ibu pengen bergabung di kelas-kelas private-nya, semisal Ibu masih bingung nih mau masuk ke kelas mana, nanti akan dipandu oleh Tesipa ya. Dan untuk sistem belajarnya sama, Zoom meeting, durasinya 1 jam 30 menit, 4 pertemuan per bulan, gratis modul yang sangat lengkap, serta diberikan rekaman Zoom-nya. Semisal Ibu Bapak sekalian tidak bisa hadir waktu yang telah ditetapkan, nanti ada rekaman Zoom-nya. Ibu bisa mempelajari dan menyimaknya kembali. Dan terakhir, kita memiliki produk makhrojil huruf ya. Pembeliannya ini promo ke-1, ada promo kedua. Semisal Ibu pengen membeli produk Sobat Ngaji ini, buku makhroj, ada 2 promo ya. Yang ke-1, beli buku gratis makhrojnya dan dapat kalender tasinnya. Yang promo keduanya, Ibu beli Qurannya nanti dapat plus buku makhrojnya, seperti itu ya. Semisal Ibu ada yang mau ditanyakan, nanti bisa dihubungi ke Tesipa ya, tim kami, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait kelas private-nya? Semisal Ibu pengen bergabung, nanti akan dipandu oleh Tesipa, seperti itu. Kalau semisal tidak ada pertanyaan, mari kita akan lanjutkan kembali ke sesi tanya jawabnya ya. Ibu Bapak sekalian, boleh gunakan fitur raise-nya untuk bertanya kepada guru kita, Ustadz Salman. Baik, kita lanjut ya Ustadz Salman. Kita yang pertama ini ada J. Japira Nur Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Fatir ya? Ya, Alhamdulillah. Gimana? Sehat Kak Fatir? alhamdulillah sehat. Semuanya sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Kak Fatir untuk bertanya kepada Ustadz Salman. Ustaz izin bertanya. Pertanyaan? Ya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, suaranya belum ada, Kak Fatir. Suaranya putus-putus. Ustaz pakai wifi. Oh ya, coba. Ustaz izin bertanya. Kenapa di dalam Quran ada tertulis surah Al-Isra ayat kalau nggak salah ayat tolong dikoreksi Ustaz, ayat 32 tentang zina. Tapi kebanyakan yang di dunia ini masih banyak yang berzina. Apakah ini data termasuk tanda hari kiamat atau enggak, Ustaz? Ada lagi satu lagi. Masya Allah.
dalam Quran surat apa ya Ustaz yang menjelaskan tentang aurat wanita. Tapi ya kebanyakan zaman sekarang tuh banyak yang mengumbar aurat istrinya Aurat. pakai yang ketat. Itu gimana Ustaz? Udah termasuk tanda hari kiamat atau iya? Masya Allah, keren ya. Pertanyaan sebenarnya pertanyaannya keren ya. Bagus pertanyaan, Masya Allah. Cuman kita sedang belajar tahsin ya. Jadi jauh pertanyaan. Tapi enggak apa-apa. Ini boleh saya jawab, Ustaz Tian? Ya boleh Ustaz, silakan. Oke, baik ya. Ya, izin ya. Saya jawab cepat saja ya. Mungkin ini eh tidak terlalu panjang, enggak apa-apa ya. Mungkin. Kenapa di dalam Quran surah Al-Isra itu ada perintah untuk kita menjauhi ya, bukan bahasanya di sana adalah menjauhi ya, bukan tidak bahasa Allah tidak jangan ya, tapi jauhi, jangan dekati. Dekat saja tidak boleh apalagi melakukannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'as sabila. Ya, di sana Allah firman, wala taqrabuz zina, janganlah kalian melakukan zina. Tapi kenyataannya Ustaz di zaman sekarang banyak sekali yang melakukan zina. Apakah itu tanda hari kiamat? Betul. Ketika tanda hari kiamat itu salah satunya adalah banyaknya maksiat di mana-mana yang bisa kita saksikan di hadapan kita. Itu salah satunya. Ya, tapi kalau pertanyaannya kenapa ayat itu ada, cuman sekarang masih banyak yang berzina. Analoginya seperti ini. Ketika Allah melarang kita untuk memakan hewan yang kotor, ya, memakan hewan yang kotor. Contoh, kita dilarang untuk memakan eh, BABI, nah, misalkan ya. Nah, misalkan kita dilarang untuk memakan guguk, misalkan di sana. Tapi kenapa Allah menciptakan guguk, menciptakan BABI? Ya, berarti apakah ayat ini tidak berfungsi? Bukan itu. Tapi ayatnya adalah mengenai nanti siapa yang melakukan, siapa yang menghindar. Nah, di sana adalah ujiannya. Ahsanu amala. Ya, siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik orangnya? Ya, yang sudah jelas-jelas Allah larang, ya. Cuman Allah kasih untuk apa? Untuk menguji hambanya. Ya, untuk menguji hambanya. Ini hamba dari sekian banyak hambaku, siapa nih yang paling bertakwa? Yang sudah jelas-jelas dilarang, cuman dia masih mendekati. Ya, jadi kalau Yes. Allah tidak menciptakan, ya, tapi Allah menurunkan larangan, nah itu nanti nggak ada ujiannya seperti itu. Ya, nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kenapa banyak yang mengumbar aurat sementara ada ayat tentang menutup menutup aurat? Maka kita doakan saudara-saudari kita ya yang masih membuka aurat, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Pertama, apa yang kita harus lakukan adalah kita mendoakan. Ketika kita tidak suka sesuatu, maka hal yang pertama kali kita lakukan jika kita tidak bisa mencegah dengan tangan kita, dengan lisan kita, maka kita berdoa, ya, kita berdoa. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Ya, salah satu tanda akhir zaman adalah ketika banyaknya maksiat di mana-mana, yang semua yang maksiat itu sudah dianggap biasa. Yang sudah dianggap biasa itu adalah salah satu tanda hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Kak Fatir bisa baca buku banyak ya, buku-buku tentang akhir-akhir zaman seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang lain? Mungkin yang mengenai tahsin dulu ya. Nah, ini bonus saja dari saya ya buat Kak Fatir. Pertanyaan Yang mengenai kedua, tajwid berikutnya. Silakan. yang berikutnya eh, atas Umi Baiti. Assalamualaikum Umi Baiti Rohmah. Umi Baiti dari mana? Dari mana? Dari Lampung, Ustaz. Iya. Silakan untuk bertanya kepada Ustaz Salman. Sebentar Ustaz Afan. Saya ingin bertanya tentang huruf Ain. Boleh Ustaz tentang huruf Ain? Itu kan huruf Ain itu nggak boleh ditahan. Nah, kalau cara pengucapannya kan kalau ada tenggorokan bagian tengah. Terus kalau huruf Ain yang dia tertahan itu bagaimana Ustaz?
Dan sifat Huruf huruf A. ain itu sifatnya apa, Ustadz? Oke, sekarang ya. Karena ya, Huruf ain itu, huruf ain itu, Wah, di mute dulu Wah, ya di mute suaranya, dulu ya feedback. suaranya. Cek. Oke, sudah ya. Huruf ain itu huruf yang tidak boleh ditahan. Seperti itu ya tadi ya pertanyaan pernyataannya huruf yang tidak boleh ditahan. Yang pertama, yang maksud kenapa tidak boleh ditahan itu adalah tidak boleh ditahan suaranya. Karena huruf ain itu punya sifat salah satunya adalah tawassuto. Di antara mengalir suara dan tertahan suara. Suaranya tetap mengalir. Li alladzi at'amahum min ju'. Itu mengalir. Makanya tidak boleh ditahan. Kalau suara ain ditahan dia jadi hamzah. Alladzi at'amahum min ju'. Ju'. Jadi hamzah, ya. Tapi kalau dia mengalir ju' itu ain. Itu pertama ya. Jadi kenapa tidak boleh ditahan? Maksudnya tidak boleh ditahan itu kenapa? Supaya mengalir sisa suaranya tadi. Itu nama sifatnya tawasud. Kenapa tidak rokhol Ustaz atau mengalir? Karena sifat huruf ain ini adalah huruf yang makhrajnya ketika diucapkan menempel, cuman suaranya tetap mengalir. Itu namanya ada di Katub Epiglotis. Nah, kalau lebih penasaran lagi, kita ada kelas Makhrijul Huruf. Nah, itu ya, nanti bisa belajar di sana supaya nanti dapat informasinya lebih lebih lengkap. Itu huruf ain. Kenapa tidak boleh ditahan? Supaya tidak berubah menjadi huruf huruf hamzah. Kenapa? Karena dia berdekatan. Hamzah makhrajnya di aqsal halqi, kalau ain itu di wasatul halqi. Cuma beda kamar saja. Cuman rumahnya sama, ya. Dia satu rumah, nama rumahnya adalah tenggorokan. Cuman kalau huruf hamzah di kamar depan, kalau huruf ain di kamar tengah, kalau huruf yang oin kho itu di kamar belakang. Nah, seperti itulah, ya. Kemudian tadi apa saja sifat huruf ain, Ustaz? Pertama, sifat huruf ain adalah dia punya sifat yang namanya jahar, ya, tertahan nafasnya, tidak mengalir nafasnya. Ketika kita ucapkan ain, ah, nggak boleh mengalir nafasnya, ya. Kemudian yang kedua tawasud, ya, antara mengalir dan tertahan makhrajnya. Suaranya mengalir tapi makhrajnya tertahan atau tertutup karena tengah tenggorokan kita menempel atau epiglotisnya. Kemudian yang ketiga istifal atau isti'la, dia sifat hurufnya dia tipis. Jadi istifal. Istighfar. Nah, kemudian dia huruf yang termasuk huruf yang selalu tebal atau tipis, dia termasuk huruf yang apa ya? Bahasanya aula tengahnya terbuka. A, a. Jadi antara langit-langit dengan Tipis. lidah itu ada ruang. Itu disebut dengan infitah. Ya, lawannya adalah itbaq. Kalau itbaq itu huruf yang ketika diucapkan tertutup aula tengahnya. Itu ya. Kemudian yang terakhir dia izlaq atau ismat, dia ismat. Dia jauh dari tempat tempat keluar. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, Assalamualaikum Ibu Mariana dari Medan. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ibu untuk bertanya kepada Ustaz. Ini bertanya tentang doa, Ustaz. Kan ada doa untuk kedua orang tua. Allahumma Ya. firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau ada teman saya baca, saya dengar membaca tuh Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbauna shighara. Itu kenapa bisa dibaca seperti itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Afwan, yang kalimat terakhirnya tadi putus-putus. Ustadz, ada teman saya, nah, tadi terputus-putus. Coba. Oh, gini Ustaz, itu kan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Heeh. Tapi ada yang baca Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbauna shighara. Itu Oke. mana Ustaz? Mumtaz. Baik. Keren ya, pertanyaan bagus. Ustadz, doa kedua orang tua itu kan bunyinya adalah Rabbi, ya, Wali Firli, wali Wali Wali, walidayya Dayya, Warhamni.
irhamhuma kama rabbayani Shaghira. shaghira. Ya. Nah, itu dalilnya di Quran surah Al-Isra, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kemudian di ayat bawahnya, ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dalilnya. Kemudian ada yang baca gini, Ustaz. Allahumma gfir, ya. Kemudian awalnya saja diubah. Allahumma. Rabbana itu artinya adalah wahai Tuhan kami. Allahumma itu adalah ya Allah. Kira-kira sama atau beda? Sama. Sama, ya. Cuman redaksinya saja berbeda. Ya, misalkan saya manggil eh, wahai temanku sama hei kamu. Itu ya. Sama-sama kita memanggil dia. Cuman beda beda redaksinya. Ya, seperti itu. Tapi manggil Allah, Allah ya Allah, ya Allah Rabbana, ya. Karena ada juga doa-doa yang diajarkan Nabi menggunakan kata Allahumma. Ya, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah, menggunakan Allahumma, tidak menggunakan Rabbana ini as'aluka ilman nafi'ah, tidak. Ya, ada beberapa. Seperti itu. Ya, terus ada Allahumma gfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani. Nah, ya. Nah, Ya. kalau ada hum, kemudian kama ada hum, kemudian ada lagi apa? Rabbi Rabbau. gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya. Dia Rabbauna Shighara. Rabbaguna sighara, itu adalah nanti pembahasannya adalah di kaidah bahasa Arabnya. Misal kalau kita mendoakan mereka, ya orang tua mereka, seperti itu, ya. Oh gitu Itu berarti Ustaz. kita menggunakan domir atau kata ganti yang berbeda, seperti itu. Itu saja, itu Oh, hanya di perubahan bahasa saja, tidak merubah maknanya. Seperti itu. terima kasih Ustaz. Sama-sama, Ibu. Sepertinya untuk pertanyaan kita cukupkan, ya. Nah, kita masuk ke sesi talaki sekarang. Silakan Ustadz, ya. Baik, selanjutnya yang mau bertalaki, yang pertama Ibu Nur Sapitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk bertalaki ya, Ibu. Ustaz. Ya, silakan. Bentar ya, saya tampilin dulu. Ini lupa nampilin. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idin Hui-nya ditahan dulu. Jangan terlalu buru-buru. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ulangi. wujuhu yawma idin khosyi'ah. Nah, mumtaz. Jayyid. Syukran. Khair. Wa jazakillah khairan katsira. Lanjut. Lanjut sekarang. Assalamualaikum, dengan Bapak Hadi Permana, apa betul? Ya, Assalamualaikum. benar, Ustaz. Ya, benar. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, silakan untuk bertalaki. Di ayat 1 dan 2 ya, Ustaz. Betul. Ya, Dari ta'awudz, ya. ya. A'udzu billahi minasy syaithanir Oke, rajim. syaitonnya tidak boleh dikata syai, itu tidak boleh imalah. Imalah itu hurufnya e. A'udzu billahi minasy syai. Nah, itu jangan syai, ya, tapi fathahnya jelas. Syai. Ah, gitu, ya. Syaitonir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Hal ataka hadisul ini ghasyiyah. huruf tha. Di ujung lidah gigit sedikit. Thu. Hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Naam. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Oke, mumtaz ya. Barakallahu fiik. Syukron Ustaz. Afwan. Alhamdulillah. Baik, kita yang selanjutnya Ibu Lydia dari Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan Ibu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir Nah, rajim. sama ya. Jangan shay. Tapi harus shay. Huruf shinnya harus fathah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Bawa ulangi, Afwan. Ayat keduanya putus-putus. Mungkin sinyal saya ya. Afwan. Enggak, di sini Ustaz. Qadarullah sini hujan. Oh, baik. Ulangi ayat kedua. Wujuhu yawma idzin Nah, khashi'ah. ketika ada bentuk yang seperti ini, tidak boleh ditekan wawunya ya. Wujuhu yau yau. Nggak seperti itu. Karena nanti beda antara waw yang sukun, sakinah atau mati dengan waw yang bertasydid. Wujuhu yau. Jadi dia ada gitu ya, apa namanya? Lin. Ada jeda sedikit. Wujuhu yauma. Nah, ini namanya lin. Wujuhu Silakan. Yawma izin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah, barakallahu fiikum. Mumtaz ya. Bagus. Syukur Ustaz. Afwan. Jazakumullah barakallahu Wa fiik. jazakillah Assalamualaikum. khairan katsiran. Baik, selanjutnya atas nama Jia Jafira. Silakan. Kak Fatir ya. Silakan mic-nya di-on kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jam khim ya. Kalau khim itu huruf kho. Dia huruf ha. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah.
Ulangi. Wujuh. Wujuhu yawma idin khasi'ah. Bukan izin ya, tapi yauma idzin. Wujuhu yawma idin khasi'ah. Shi, ini huruf shin. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Syi'ah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Oke, nanti diperbaiki ya. Untuk huruf zalnya jangan jadi J. Nah, jangan jadi J ya. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Selanjutnya silakan kepada Ibu Popon dari Subang. Assalamualaikum, Ibu Popon. Silakan untuk bertalaki. Apakah suaranya jelas, Ibu Popon? Kayaknya terkendala dari ini mungkin cuacanya ya. Mari kita lanjut yang selanjutnya. Assalamualaikum, Ibu Mariana dari Medan. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Oke, shi-nya perbaiki. Ulangi. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Naam. Mumtaz ya. Terima Bagus, kasih, Ustaz. keren. Sama-sama. Mungkin satu orang lagi ya, Ustaz Tian. Boleh. Kita akan batasi ya Ibu Bapak sekalian. Tapi jangan khawatir, nanti pekan depan kita akan bertalaki lagi ya. Kita akan memilih siapa yang bertalaki sekarang ini. Mungkin Ibu Mariati dari Ponorogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Waalaikumsalam. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuh yawma idzin khashi'ah. Shi-nya coba diulangi. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuh yawma idzin khashi'ah. Nah, mumtaz ya. Bagus, alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Afwan wa jazakillahu khairan katsiran. Alhamdulillah ya. Bagaimana Bu hari ini perasaannya belajar tajwid itu, Al-Quran itu mudah atau susah? Sedang-sedang aja Ustaz, biasa. Perjuangan ya. Rajin Belajar belajar. Quran itu penuh, wah banyak karunia dari Quran itu ya. Ibu Bapak sekalian masih semangat, terus semangat ya. Insya Allah istiqomah, Mudah-mudahan Ustaz. selalu istiqomah dalam Waalaikumsalam. belajar. Saya baru gabung ini, Stas. Baru kali ini. Oh baru kini kali ini. Iya. Masya Allah. Ini dari mana yang baru? Yang hari Hari ini? ini dari Sopeng, Ustaz. Dari mana? Dari Sopeng, Oh Sulsel. Sopeng. Sulsel. Sulsel ya, dari Selatan. Sulsel, Masya Allah ya. Kita ini sobat ngaji ini dari Bandung Bu nih.
Oh ya. Jauh ya, Masya Allah Ya. ya. Tahu Alhamdulillah dari bisa mana? gabung. Media, TikTok atau gimana? Ya. Mengenal Sobat Ngaji gabung ini dapat info dari mana? Oh, infonya dari ini adminnya beli musab. Oh, Musa, Masya Allah ya, Qurannya ya. Ya, dari At-Taqwa. Iya, Alhamdulillah ya. Ya. Mari kita persilahkan lagi kepada Ustadz Salman untuk menutup ya pada kajian pada malam hari ini serta memberikan motivasinya, Ustadz. Silakan. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah berada di ujung pertemuan kita hari ini. Bukan karena bosan, bukan karena tidak suka, cuman waktu sudah memisahkan ya. Apalagi tadi Bu siapa tadi yang dari Sulawesi itu sepertinya sudah jam 10-an ya kayaknya ya. Ya, ya Hmm, Ustaz. ya kalau nggak Ini salah jam kita 11. sama Indonesia bagian timur itu beda 1 jam setengah mungkin ya. Ya, 1 sebentar. jam. Ah, Ustaz. 1 jam ya, hampir 1 jam, masya Allah ya. Tapi masih semangat sampai malam ya. Mudah-mudahan itu dihitung pahala jariah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap usaha kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guru-guru kami itu pernah menyebutkan kalau kita sedang susah ketika membaca Quran, sedang susah ketika belajar Quran, maka ingat nanti ketika kita ditanya sama Gusti Allah, hei kamu, sudah belajar Quran belum? Nah, enak kita jawabnya ya. Sudah ya Allah, tapi masih susah ya Allah, masih berat ya Allah. Akhirnya apa? Allah iba sama kita. Allah kasihan. Ya udah, kamu masuk surga. Nah, itu enak ya. Nah, kita berdoanya seperti itu ya. Enggak apa-apa. Ya, karena kata Nabi SAW, orang yang wayatada'ata'un ketika membaca Qurannya berat sekali ya, berat itu diucapkan. Tapi kata Nabi, ajron, 2 pahala. Tapi orang yang lancar membaca Al-Quran, dia bersama ma'as safaratil kiramil barara. Nanti ketika di surganya, dia bersama para malaikat yang mulia, Amin. gitu ya. Jadi nanti di akhirat ada belajar Qurannya, Ustadz. Ya, nanti kalau sudah masuk surganya ya, nah, seperti itu. Nanti kita talaki bersama Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau teman, Amin, kamu Masya Allah. umatku, kata Nabi. Iya ya Rasulullah, bisa nggak baca Quran? Alhamdulillah. Dulu belajar di mana? Dulu belajar di Sama rumah Ustaz ya. Saman. Belajar di sobat ngaji gitu ya. Itu jadi akhirnya kan kita semua yang hari ini bergabung dipanggil nanti. Siapa saja yang waktu itu belajar? Nah, itu ya. Nah, terus panggil, tapi kelupaan Ustadz Salman. Nah, nanti jangan lupa ya dicari Ustadz Salmannya ya. Jadi jangan sampai nanti Ustadz Salmannya nggak ada ya. Nanti dipanggil, diajak masuk ke surganya ya. Seperti itu. Mari sama-sama kita akhiri kegiatan ini ya dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi Alhamdulillah. kepada Ustadz Tian untuk menutup kegiatan hari ini. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Ustaz Salman. Salman, Jazakallah Ustaz Saman. Jazak. Sabar Ustaz, ngajari mama. Ustaz Salman. Pokoknya Ustaz Salman keren. Ibu juga keren. Mantap. Ustaz Salman tambah berisi habis Ramadan ya. Tambah gemukan. Oh, tambah gue. Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Quran Ustaz. Terima kasih Ustaz, Ustaz. saya sekarang berada di Kota Kerawang, Ustaz, dari Palembang. Masya Allah. Ya, Lebih dekat ya? lebih dekat ya. Walaupun Iya, rada jauh, yang penting doa kita sama-sama dekat ya. iya Ustaz. Baik, silakan Ustadz Tian. Mari, terima kasih ya. Jazakumullah yang kasiron, Ustaz Salman untuk memberikan belajar Al-Quran. Bagaimana Ibu? Hari ini mudah-mudahan nanti pekan depannya Ibu Bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan pekan depan bisa bergabung kembali belajar Amin. Al-Qurannya dan Ibu Bapak sekalian boleh semisal ada koreksi ya dari tim kami, Ibu Bapak sekalian boleh di chat kolom komentar ya, semisal ada terkendala
semisal dari sinyalnya. Mudah-mudahan pekan depan tidak ada terkendala dari sinyalnya, seperti itu ya. Dan saya dari tim Sobat Kaji meminta maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian, mohon dimaafkan ya ibu bapak sekalian, dimaafkan. Maaf. Tetap semangat, pekan depan bisa bergabung kembali ibu. Amin. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan semuanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama kembali. Makasih, Ustaz. Mau meng-off kan? Ya.